Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, jamaah isya dan tarawih insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti untuk memberikan atau menitipkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dengan malam-malam bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat dalam beribadah insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan tema yang kita angkat coba pada malam ini adalah satu peribahasa, yaitu tong kosong nyaring bunyinya. Apa maknanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Secara umum orang mengatakan bahwa makna dari peribahasa itu adalah orang yang tidak berilmu itu biasanya banyak-banyak membual atau banyak-banyak ngomongnya yang tidak bermanfaat. Itu pula yang disebut dengan orang tua kita dalam satu peribahasa, marajagutu nade musina. Banyak memberi harapan-harapan, tapi kemudian tidak ada manfaat yang bisa diberikan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan puasa ini jemaah sekalian, kita sama-sama mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu ada pembatal-pembatalnya, seperti makan dan minum, berjima atau berhubungan suami istri, apalagi kalau bukan suami istri. Biar bukan bulan suci Ramadan itu juga tidak boleh. Kemudian bagi perempuan ada haid dan nifas. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Kemudian muntah juga dengan sengaja. Dan ada juga hal yang membatalkan puasa, yaitu niat untuk berbuka. Jadi kalau kita sudah berniat untuk berbuka itu pada dasarnya sudah batal. Baik ulai nak buka. Nah, maka itu sudah batal puasanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu berhati-hati dan termasuk murtad, keluar dari agama Islam itu sudah otomatis membatalkan puasa. Namun selain itu jemaah sekalian, ada juga hal-hal yang tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Nah, ini juga banyak jemaah sekalian. Banyak yang biasa dilakukan orang, akan tetapi menjadi banyak yang tidak menyadarinya. Termasuk perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mendengar yang haram, yang tidak boleh didengar, mengucapkan yang haram yang tidak boleh diucapkan. Itu semua bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya menceritakan atau membicarakan kejelekan-kejelekan orang tanpa satu niat untuk perbaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ghibah, fitnah, caci mencaci, hina menghina dan seterusnya. Termasuk berkata dusta, berkata kotor yang sekalian, itu semua menjadi satu pembatal puasa, pembatal pahala puasa. Dan karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, as-siyamu junnah, bahwa puasa kita itu menjadi perisai. Oleh para ulama dikatakan perisai ini adalah
perisai seorang yang berpuasa terhadap api neraka. Ada juga yang mengatakan perisai yang dimaksud dalam hadis ini adalah menghalangi orang yang berpuasa itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasanya. Seperti tadi berkata-kata kotor, berkata dusta dan lain sebagainya. Dan karena itu dilanjutkan dalam hadis ini, fala yarfasu wala yajhal. Maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan juga berbuat bodoh. Fa ini ruhu qatalahu aw samalahu. Kalau ada orang yang ingin mendebat, kalau ada orang yang ingin menyengaja berkelahi, atau ada orang yang mencela menghina diri kita, falyakul inni saim. Ya, dalam hadis ini ditambahkan marratain, bahwa ucapkanlah sungguhnya saya ini berpuasa 2 kali. Aku ini sedang berpuasa, aku ini sedang berpuasa. Apa maknanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan mengatakan diri kita bahwa kita ini berpuasa, maka kita tidak akan mungkin melakukan apa yang mereka lakukan kepada kita. Kalau perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu merupakan perbuatan yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu diperkuat dengan hadis yang lain, jemaah sekalian, man lam yada qaula sur, barang siapa dan ini kita udah salai ada beli wal amal bihi nantiya gau beli tipu ya, dan lain sebagainya, ya. Falaisa lillahi hajatan ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka baginya tidak perlu dia meninggalkan atau menahan makan dan minumnya. Artinya apa jemaah sekalian? Daripada dulu tahan ngiti mau dalle melakukan tindakan-tindakan penipuan, tindakan-tindakan curang dan lain sebagainya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita berpuasa. Kenapa? Rugi dua kita. Sudah lapar kita, tidak dapat pahala pula. Ya. Dan karena itu jemaah sekalian, inilah yang diperkuat oleh hadis Rasulullah, rubasaini laisa lahu min siyamihi illa jihad. Bahwa berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang dia dapat kecuali lapar saja, jemaah sekalian. Dan karena itu jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menyampaikan kepada kita bahwasanya orang yang berpuasa sebenarnya itu adalah yang menahan seluruh anggota badannya dari berbuat dosa, menahan lisannya dari kata-kata dusta, jemaah sekalian, menahan seluruh perbuatannya itu dari tindakan-tindakan zalim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menahan kemaluannya untuk melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada bulan suci Ramadan. Ya. Begitu pula jika dia berbicara, maka ucapannya yang keluar itu hanyalah yang bermanfaat, tidak membuat noda bagi puasanya, jemaah sekalian. Begitu pula amalan-amalan perbuatannya juga yang dia lakukan itu tidak merusak puasanya, jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang puasanya berisi, jemaah sekalian, maka mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan yang membatalkan puasa, sekaligus juga tidak melakukan yang membatalkan pahala puasa. Dan karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa itu selalu memberikan manfaat kepada seluruh orang di sekitarnya. Atau paling tidak orang yang ada di sekitarnya itu merasa aman darinya, karena dia tidak akan melakukan ucapan-ucapan dusta, tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, lahuluhum famisaini adyabu, ya, innallahi ta'ala birrihil mis, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma minyak kasturi.
Maknanya apa jemaah sekalian? Bahwa orang-orang yang berpuasa itu selalu memberikan aroma kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang di sekitarnya itu tidak merasa tertekan, orang yang ada di sekitarnya itu tidak merasa takut karena kehadirannya, karena orang yang berpuasa itu selalu memberi manfaat dan selalu mengucapkan hal-hal yang baik serta melakukan hal-hal yang kira-kira tidak merusak hubungan di antara sesama manusia. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Semoga Ramadan mendatang Allah pertemukan kita kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi fi sabilillah wa fastaghfirul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.